Namun, telapak tangan besar Qin Chen yang menjulang ke langit, dikendalikan oleh niat membunuh yang tak berujung dari Laut Mati. Ia memiliki kekuatan pembunuh yang mengerikan dan tak berujung, dan ia dapat dengan paksa menghancurkan aura iblis yang keras dan sulit menjadi ketiadaan dan memusnahkannya sepenuhnya. Ledakan. Energi iblis yang runtuh langsung berkumpul menjadi sosok yang menakutkan dan kabur. Kau jelas bukan Kaisar Dewa, mengapa kau begitu kuat? Pada saat ini, Kaisar Iblis bayangan jahat dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Qin Chen akan begitu mengerikan, hingga ia bisa dengan mudah memusnahkan lautan energi iblis tak berujung yang telah ditransformasikannya, dan juga bisa dengan mudah memburu dan memusnahkan klon energi iblisnya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada satupun klon energi iblisnya yang bisa lolos. Sebagian besar asal-usulnya yang tangguh dan tak terhitung jumlahnya musnah dalam sekejap, dan kini hanya setengahnya saja yang tersisa. Hampir 50% kekuatannya dimusnahkan oleh Qin Chen dalam sekejap dan terkumpul di telapak tangannya. Tubuh asli Kaisar Iblis bayangan jahat, yang dibentuk oleh 5 elemen energinya yang tersisa, sekarang menatap Qin Chen dengan ngeri. Penguasa alam Buddha Matahari Agung di sampingnya juga tertegun sejenak, kekuatan anak ini sangat kuat. Seorang pria kuat seperti Kaisar Iblis bayangan jahat terluka parah hanya dengan satu gerakan dan hanya setengah dari asal-usulnya yang tersisa. Dibandingkan dengan reruntuhan 10.000 dewa, anak ini tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Mungkinkah anak ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung gemetar dalam hatinya. Saat dia berada di reruntuhan 10.000 dewa sebelumnya, Qin Chen tidak begitu menakutkan. Setidaknya ketika ia berperang melawan sang penguasa langit, nampaknya ia telah menghabiskan banyak sekali tenaga dan biaya. Akan tetapi sekarang, Kaisar Iblis bayangan jahat adalah suatu eksistensi yang lebih mengerikan daripada penguasa langit, namun ia bahkan tidak sebanding dengan lelaki ini dalam satu gerakan. Penguasa alam Buddha Matahari Agung tidak percaya bahwa kekuatan seseorang dapat ditingkatkan sedemikian rupa dalam waktu yang sesingkat itu. Dengan kata lain, Qin Chen di depannya kemungkinan besar sedang berperan sebagai babi dan memakan harimau sebelumnya. Memikirkan tindakan cerdiknya sendiri di reruntuhan 10.000 dewa, dia tetap tidak dapat menahan rasa takut di dalam hatinya. Jika saja aku tidak pintar, aku sudah mati di reruntuhan 10.000 dewa sejak lama. Tetapi yang lebih terkejut dan heboh lagi adalah penguasa kota Jinhu. Tuan Qin Chen. Suara mendesing. Dia terbang langsung dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen menoleh dan melihat ke atas, tatapan matanya tertuju pada penguasa alam Buddha Matahari Agung pada saat yang sama, dan alisnya sedikit mengernyit. Penguasa alam Buddha Matahari Agung terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Qin Chen. Saudara Qin, saya baru saja lewat di sini tanpa sengaja, dan melihat Kaisar Iblis bayangan jahat ingin menyerang orang-orang tak berdosa di laut semesta. Saya menganut agama Buddha dan selalu berbelas kasih. Saya tidak tahan dengan pembunuhan seperti itu, jadi saya tidak punya pilihan selain menyelamatkan penguasa kota Ambar Emas. Bukan niat saya untuk menjadi liar di wilayah saudara Qin. Saya harap saudara Qin akan memaafkan saya. Lapisan butiran keringat halus muncul di kepala botak penguasa alam Buddha Matahari Agung. Benar-benar, Qin Chen berkata dengan ringan. Setiap kata yang kukatakan itu benar, tidak ada satupun kata yang salah. Penguasa alam Buddha Matahari Agung berkata dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama menoleh ke arah penguasa kota Ambar Emas, jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada teman muda ini. Selagi dia berbicara, penguasa alam Buddha Matahari Agung mengedipkan mata kepada penguasa kota Ambar Emas dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan, itu benar. Senior inilah yang menyelamatkan saya sebelumnya. Penguasa kota Jinhu berkata dengan hormat kepada Qin Chen.
Penguasa alam Buddha Mahavairocana memaksakan senyum di wajahnya dan ekspresinya seolah berkata, lihat, apakah aku benar? Dan pada saat ini, Kaisar Iblis Bayangan Jahat segera mengirim pesan kepada Kaisar Dewa Bebek Kematian, Kaisar Dewa Bebek Kematian, datanglah, datanglah dan selamatkan aku. Dia tampak cemas dan terus mengirimkan pesan dalam pikirannya. Aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Bukankah kau sebanding dengan Qin Chen? Pesan dari Kaisar Dewa Bebek Mati datang. Tuanku, Kaisar Dewa Bebek Mati, aku bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun dari Qin Chen, dan aku sudah kehilangan 50% esensiku. Tuanku, cepatlah. Kaisar Iblis Bayangan Jahat merasa cemas dan ketakutan. Operasi ini sangat penting, jadi semua orang kuat yang datang ke Laut Semesta Selatan datang dalam tubuh asli mereka. Pada saat ini, tubuh aslinya lah yang dijebak oleh Qin Chen. Meskipun dia telah meninggalkan klon asli di sukunya sendiri, klon asli itu hanya memiliki sedikit nafas jiwa. Jika tubuh aslinya musnah, sekalipun klon itu dapat bertahan hidup, ia akan menjadi tidak berguna sama sekali dan tidak akan dapat berbuat apa-apa di lautan alam semesta ini. Hanya dengan satu gerakan, 50% asalmu musnah. Pupil mata Kaisar Bebek Kematian mengecil. Dia adalah patriark klan Kaisar Abadi. Dia sangat kuat dan telah lama mencapai puncak Kaisar Dewa. Selama miliaran tahun, ia telah mencoba menyentuh alam dimensi yang lebih tinggi. Dia tahu betul kekuatan Kaisar Iblis Bayangan Jahat. Sekalipun Kaisar Bebek Kematian dapat menghancurkan separuh asal-usulnya hanya dengan satu gerakan, bukan berarti master manapun dapat melakukannya. Tidak heran leluhur gagal membunuh anak ini di reruntuhan 10.000 dewa. Meskipun anak ini dilindungi oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tian Huang dan lelaki tua Kuji di reruntuhan 10.000 dewa, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Aura terobosan khusus yang dirasakan Kaisar Iblis Bayangan Jahat sebelumnya kemungkinan besar merupakan terobosan dari anak itu. Mungkinkah anak ini telah memasuki ranah Kaisar Dewa? Dalam hal ini, tempat sebelumnya kemungkinan besar merupakan sarang anak itu. Umumnya, ketika orang kuat berhasil menerobos, mereka tidak berani pergi ke tempat lain dengan mudah dan hanya berani mencoba di area inti mereka sendiri. Jika ini benar, mengapa Qin Chen tidak membuat terobosan di kota Nanyuan, tetapi malah datang ke sudut paling terpencil di Laut Semesta Selatan? Hanya ada satu kemungkinan, bahwa di sudut paling terpencil di Laut Semesta Selatan ini, rahasia paling inti terletak. Kaisar Bebek Mati berpikir dalam benaknya, dan pada saat yang sama, dia segera mengirim pesan kepada Kaisar Iblis Bayangan Jahat, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Segera. Kapan segera? Kaisar Iblis Bayangan Jahat hendak menangis, dia takut tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, aku akan melakukannya secepatnya. Tunggu saja. Sambil berkata demikian, Kaisar Dewa Bebek Kematian mengirim pesan kepada leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, leluhur, tampaknya tubuh asli Qin Chen telah ditemukan, dan sarang bocah ini juga diduga telah ditemukan. Di tanah leluhur yang jauh dari klan Kaisar Mayat Hidup, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba membuka matanya, sarang anak itu telah ditemukan. Apakah asal-usul anak ini akan terungkap? Cahaya dingin tiba-tiba muncul dari mata leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dan dia segera mengirim pesan kepada Kaisar Dewa Bebek Kematian, awasi anak itu segera. Ingat, begitu kamu menentukan lokasi tubuh aslinya dan sarangnya nyata, kelilingi dia sesegera mungkin dan tunggu leluhur ini datang dan membunuhnya. Iya, leluhur. Begitu Kaisar Bebek Kematian selesai berbicara, dia dengan panik berlari menuju kota Ember Emas, dan kecepatannya langsung meningkat hingga ekstrim. Pada saat ini, kota Ember Emas, Qin Chen dan Kaisar Iblis Bayangan Jahat saling berpandangan. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Qin Chen. Tidak bagus. Kaisar Iblis Bayangan Jahat terkejut. Menabrak.
Energi iblis yang tak berujung terpancar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi dunia energi iblis yang tak terlihat. Qin Chen mencibir dan hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, ledakan. Kekosongan di belakang Qin Chen tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh anggun berjalan keluar dari sana. Itu Chen Sisi. Melihat Chen Sisi, penguasa alam Buddha Matahari Agung dan Kaisar Setan Bayangan Jahat sama-sama terkejut dan menatap Chen Sisi dengan waspada. Karena mereka merasakan aura ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Chen Sisi. Hah! Kaisar Dewa tingkat menengah, mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Pupil mata kedua lelaki itu mengecil. Setiap kaisar dewa puncak tahap menengah akan menjadi tokoh terkenal di alam semesta, bisa menjadi patriark suatu klan atau pemimpin kekuatan utama. Tetapi mereka belum pernah melihat Chen Sisi di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dari mana semua ahli ini berasal? Chen, apakah ini pendekar kuat dari laut semesta yang menyerbu laut semesta selatanku? Chen Sisi berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap Kaisar Iblis Bayangan Jahat dan penguasa alam Buddha Matahari Agung dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan heran, keduanya tampak biasa saja, tidak terlalu kuat. Mungkinkah mereka adalah antek-antek laut semesta? Kaisar Iblis Bayangan Jahat, yang mulia sangat arogan, kata Kaisar Iblis Bayangan Jahat sambil mendengus dingin dan berwajah pucat. Pihak lain hanya seorang kaisar dewa puncak tahap menengah, beraninya dia mengatakan bahwa dia adalah orang rendahan. Penguasa alam Buddha Matahari Agung buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Teman, aku salah satu dari kalian, bukan musuhmu." Oh! Chen Sisi melirik ke arah penguasa alam Buddha Matahari Besar dengan ekspresi kecewa, yang membuat penguasa alam Buddha Matahari Besar berkeringat deras. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Sisi, lihat, suamimu akan memberimu harta karun." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya dan tiba-tiba mengulurkan cakar ke arah Kaisar Iblis Bayangan Jahat. Berdengung. Suatu kekuatan ruang angkasa yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Kaisar Iblis Bayangan Jahat. Kaisar Iblis Bayangan Jahat hanya merasakan energi iblis yang telah ditransformasikannya tiba-tiba melonjak, dan perasaan sesak yang mengerikan langsung muncul dari lokasi asal Kaisar Dewanya. Oh tidak, asal-usulku adalah Kaisar Dewa. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dengan isapan, asal-usul Kaisar Dewa yang telah bergabung ke dalam dunia iblis langsung ditangkap oleh Qin Chen dan jatuh ke tangannya dalam sekejap, memancarkan aura Kaisar Dewa yang mencengangkan, berdetak kencang. "Sisi, apakah kamu menyukai hadiah yang diberikan suamimu?" Qin Chen berbalik, memegang hati asal Kaisar Dewa Kaisar Bayangan Jahat di tangannya, dan berkata sambil terkekeh. "Tidak." Kaisar Iblis Bayangan Jahat memperlihatkan ekspresi ngeri, dan dalam kengerian itu, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Berdengung. Saat tubuh hancur, nafas kehidupan yang tak terlihat keluar ke dalam kekosongan tak terlihat dan melarikan diri dalam kepanikan. Engah. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang menyambar, dan nafas kehidupan dan jiwa Kaisar Iblis Bayangan Jahat langsung terputus. Tidak. Kaisar Iblis Bayangan Jahat meraung putus asa, "Tuan Kaisar Dewa Bebek Kematian, selamatkan aku." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jiwanya yang tersisa langsung dimusnahkan dan dihilangkan oleh Sisi. "Chen, apakah semua dewa di alam semesta dan lautan begitu lemah?" Nafas kematian yang mencengangkan itu langsung diredam Sisi yang tak kuasa menahan diri untuk bertanya penasaran. Penguasa alam Buddha Matahari Agung. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Sisi, bukan karena Kaisar Iblis Bayangan Jahat itu lemah, tetapi dia hanya memiliki 5% sumber aslinya yang tersisa, dan suamiku telah mengambil hati asli Kaisar Dewa, jadi wajar saja jika aku bisa membunuhnya." "Benarkah begitu?" Sisi tampak bingung. Tepat pada saat ini,
Raungan kaget dan marah disertai dengan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari lautan kosmik yang jauh. Berani sekali kau. Siapa yang berani membunuh orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Abadiku? Di tengah suara gemuruh, langit di atas seluruh kota Jinhu berubah menjadi gelap dalam sekejap.